Mengenai pertanyaan yang kami tanyakan adalah perkawinan ini berkaitan erat dengan cinta melebak. Cinta melebak berarti didasari dari dua insan. Jadi dengan ini saya hubungkan dengan perkawinan beda agama. Beda agama ini macam-macam, Katolik Protestan, Katolik Hindu, Katolik Buddha, dan Katolik Islam, Katolik dan tidak beragama. Jadi dengan ini pertanyaannya di waktu belajar agama di sekolah, bahwasannya itu diajarkan dengan baik bahwa perkawinan beda agama itu ada. Pada dasarnya di kursus perkawinan ada memang beberapa paroki yang terkhususnya itu adalah Katolik Islam. Itu tidak semuanya menerima. Jadi dengan ini sejauh mana, karena kemungkinan ke depan akan ada kita hadapi seperti itu, adalah pasangan Katolik Islam, dan pengalaman pun tidak pernah kami alami di keluarga. Sejauh mana lah perkawinan beda agama Katolik Islam ini, supaya mindset kita orang itu apakah berjalan lancar atau tersendat-sendat, di mana kira-kira kendalanya terkhusus kepada anak yang akan diberikan pendidikan agamanya nanti kelak. Dan artinya kami kaitkan dengan di Dukcapil. Mungkin di Dukcapil itu agak bermasalah itu pengalaman keluarga. Jadi dengan ini artinya kami mohon pencerahan kalau di paroki kita ini, jika itu kita temukan ke depan, apa pendapat yang bisa kami sampaikan untuk itu dulu yang pertama. Terima kasih. Moderator dan terhormat pastor, ini saya mau berbicara sini mengenai kasus pastor. Kasusnya dalam hal ini di tempat kami di lingkungan Santo Thomas Rasul ada dua bapak-bapak muda yang sudah cerai gitu pastor, ya sudah cerai, dan karena kondisinya sebenarnya pastor, mungkin perempuan ini meninggalkan dia karena kondisi fisik daripada kedua duda-duda ini, duda saya bilang. Jadi yang pertama pastor yang ingin kami pertanyakan, apa yang kami lakukan nantinya jika suatu saat kedua duda-duda ini mendapat jodoh dan keinginan menerima sakral perkawinan di Katolik. Karena terus terang pastor, kami sampaikan bahwa salah satu dari keluarga yang bermasalah ini adalah keluarga yang punya iman yang kuat, dan juga salah satu keluarga dari Uskup Batubara. Jadi kami butuh bekal untuk menjawab nanti kalau mereka nanti anaknya ini akan kawin lagi dan menerima sakramen perkawinan. Yang kedua, pastor, kami lingkungan tolong dihargai dalam hal memberikan surat atau mengenai surat untuk dipergunakan pada saat penerimaan sakramen perkawinan. Kejadian beberapa tahun yang lalu, ketika itu kami ketua lingkungan tidak mau menandatangani surat itu karena kami tahu kalau pengantin kita bermasalah, dan kami yakin kalau ini dilaksanakan maka cerai, dan ternyata cerai. Kami pada saat itu ketua lingkungan tidak mau menandatangani, dan bahkan kami bilang kalau ini cerai kami akan jawab. Jadi tolong hargai ketua lingkungan, karena yang tahu menerima itu adalah ketua lingkungan. Jadi ini pastor, ini yang saya sampaikan ini supaya ini tidak terulang kembali di hari yang datang. Dan yang berikutnya pastor, bagaimana sebenarnya urutan mau menerima sakramen perkawinan itu? Kalau dulu kan jelas, apakah dari ketua lingkungan dulu
baru DPP, baru pastor, DPP atau yang lain. Sekarang ini saya agak beda nih. Kita mendapat informasi dari DPP atau dari pastorat bahwa akan menerima sakaran perkawinan si Anu. Padahal kita ketua lingkungan belum dapat, tidak tahu, belum dapat suratnya. Jadi mungkin ada dibangun dalam pastor. Kalau memang kami hanya menerima saja, menerima informasi saja dari pastorat atau DPP, ya kami pun menerima. Kalau memang itu adalah sudah disepakati bersama. Demikian pastor, terima kasih. Ini mungkin ada lain pertanyaannya, tidak hanya sakramen perkawinan. Kalau kita ikuti semua ini, sebenarnya materi yang sudah pernah pun bisa juga muncul menjadi pertanyaan. Itu mungkin karena pada saat itu kita tidak hadir, atau bisa juga tak ada tulisan kita tentang materi yang kita terima, atau mungkin buku KPFB yang ada. Pastor, di Sitasi sampai Yosef Pramudia ada 84 pengurus. Banyak. Setiap sermon adalah putusan 2 orang per lingkungan. Yang 2 orang ini ada yang menetap terus mengikuti, atau ada 1-2 yang berganti. Kira-kira 80% lagi itu sama sekali tidak pernah mendapat materi tentang apa yang kita bahas dalam sermon. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau ternyata peserta sermon itu seperti itu yang terus-menerus, bagaimana dengan pengurus-pengurus yang tidak pernah hadir atau tidak pernah diikutkan ataupun ikut serta dalam sermon rayon ini? Materi apa yang mereka tahu apabila kejadian itu ada di lingkungan masing-masing? Bukankah jadi berbeda jawaban antar pengurus yang pernah sermon dengan yang tidak pernah sermon sama sekali? Kalau menurut saya sedikit itu menjadi beban gitu. Seperti itulah, saya juga tidak bisa mengaturnya lagi. Terima kasih pastor. Kalau di keuskupan ini pernah saya ingat ada pedoman praktis yang harus dipedomani di parokal, karena lama saya di parokal, sehingga semua paroki yang ada di keuskupan bisa memiliki satu pemahaman, karena sudah diatur di ada pedoman yang begitu. Apakah di paroki kita itu tidak perlu? Saya kira itu perlu. Kita buat satu pedoman praktis di paroki kita. Disitulah diatur tentang baptis, risma, perkawinan, dan hal-hal lain yang perlu berkaitan dengan ajaran di gereja kita. Kita buat di situ, di dalam pedoman praktis itu di paroki kita, dan itu nanti kita bagikan kepada pengurus-pengurus, sehingga seperti yang dikatakan di bawah tadi, yang nggak ikut sermon pun ya dia sudah memiliki pemahaman dengan membaca pedoman praktis itu. Karena memang kan pengurus ini tidak bisa dipisahkan juga dari kehidupan keluarga, ya. Mungkin ada pesta perkawinan atau apa atau kegiatan, sehingga tidak bisa ikut sermon. Tapi kalau sudah ada pedoman praktis itu dibukukan, ya, saya kira itu sama membantu sehingga kita semua pengurus dan umat memiliki satu pemahaman. Ya, kita tidak perlu lagi banyak bertanya-bertanya kalau kita sermon, karena semua sudah dibukukan dalam satu buku. Nah, siapa yang menyusun? Ya terserah. Mungkin seksi KTPC di paroki bekerja sama dengan seksi KTPC di stasi, atau ya bekerja sama dengan pastor. Tapi saya kira itu perlu sekali pedoman praktis paroki yang paling paham. Dan nanti kita bukukan kalau sudah selesai,
kita ganti uang fotokopinya atau percetakannya dan kita akan bagikan kepada pengurus-pengurus semua. Itu saran dari saya. Yesus, pernikahan beda agama, ya, pernikahan beda agama ini hanya ada di gereja Katolik, yang diakui dalam gereja Katolik. Tetapi ketika kita benturkan kepada pemerintahan, capil dan sebagainya, kita menghadapi kesulitan untuk memberikan penjelasan atau untuk mengarahkan pernyataan itu. Bagaimana sikap kami, cara kami untuk lebih mempertegas bahwasanya memang gereja Katolik ada dan itu sah. Jadi pertanyaan dari Bapak Aswadi, satu-satu pastor semua, silakan pastor. Baik, terima kasih atas kemudahan Bapak hadir dan konsensus yang kasus terakhir yang terjadi kan di Jakarta dan di Semarang. Itu kardinal itu berarti Katolik Islam dan juga di Semarang juga Katolik Islam. Dari sisi Katolik memang itu sah. Karena sekali lagi dalam prinsip kita yang membuat sah Katolik dalam perjanjian hadiran pastor, diakon, uskup di situ hanya sebagai saksi resmi. Jadi bahwa memang untuk agama lain tidak sah, itu tidak bisa kita sangka, itu tidak bisa kita pasang. Tapi yang perkawinan seyogianya benar adalah yang seagama. Maka pertama pun selalu dikatakan harus diminta dispensasi baru bisa kemudian. Walaupun saya kira kalau ceritanya Bapak itu selalulah lebih baik perkawinan yang tanpa beda agama. Serta tangan tertentu. Bahwa bisa kan sama bisa kalau kita ke gereja ada satu dan sampai mengangkat ke dalam gereja karena istrinya dia pulang ke rumah ke satu masjid satu gereja. Bahwa ada dalam perjanjiannya iya. Contoh bahwa anak itu anak mereka nanti juga dalam gereja Katolik iya. Tapi tidak akan selalu semua berjalan dengan lurus. Bahwa bisa. Tapi kalau Bapak sudah mengatakan tadi bahwa ada celah-celah di mana ada satu sisi nanti membuat menjadi masalah. Maka kita pun di sini punya yang mungkin ditanya mau nggak menjadi Katolik atau tidak. Dia dari Muslim seperti itu. Jadi boleh dilakukan mana kemarin sudah dibaptis, saya belum menikah saya kira. Dan lupa kami ini dia orang Jawa di sana. Belum menikah sama bapak kami, saya lupa sama lingkungan mana waktu itu. Itu dia jawaban saya, Pak Siombing bisa, tapi pasti dengan kesulitan tadi. Kalau kita sudah sebelumnya kan kuncinya untuk kita orang Katolik itu harus menikah di dalam gereja Katolik. Entah siapapun pasangannya kan itu kemarin urusannya. Jadi kalau ada seperti itu, ya pasti. Dan itu juga tidak bisa kita paksa orang menjadi Katolik. Tapi selalu paling baik kita anjurkan ya orang itu ya beragama dulu lah. Kalau memang tidak bisa lagi kita kita tolak. Sini bahasanya katakan umumnya para pastor dikatakan semua sudah siap boleh buat. Seperti Pak tadi pun kalau jangan kita bilang tapi tahu mereka mana kita spesialisasi. Itu mungkin tentang itu. Untuk kasih jawab saya kira inilah yang paling sulit karena yang menjadi masalah kadang-kadang adalah bahwa perkawinan yang sah secara Katolik itu sulit dibubarkan. Maka dibutuhkan sebuah kepastian hukum apa itu, apakah sebelum mereka menikah itu ada dari yang 14 kali itu yang dilanggar. Sebelum perkawinan ada apakah misalnya seperti yang berbohong misalnya, itu yang diteliti. Maka ya caranya saya kasih tahu bahwa selesai atau tidak itu soal proses. Bahkan itu harus dibawa ke tribunal kan itu dia. Misalnya jalannya di tribunal itu pun dilihat, yang namanya tribunal itu kan pengadilan oleh gereja. Yang namanya pengadilan bisa menang, bisa kalah gitu. Kalau katanya kuat bahwa mereka dulu tidak sah menikah bisa dibubarkan. Jadi jangan kita berpikir asal sudah masuk tribunal selesai, tidak. Tapi itulah caranya untuk Pak Jabat tadi bahwa kalau mereka mau menikah lagi tidak lagi status perkawinan diselesaikan.
Ya mungkin ada juga nanti ya mereka ini rajin ke gereja, tidak boleh buat. Belum gereja kita perkawinan yang sah itu tidak bisa diceraikan. Sekalipun mereka bercerai, kita melihat tetap ada ikatan perkawinan di situ. Baru yang kedua, saya kira soal administrasi kita mungkin sangat tidak jelas. Tidak jelas. Dalam saya katakan seperti itu. Kalau saya bertanya dulu, misalnya untuk di Lubuk Pakam saja, kalau ada umat dari lingkungan Bapak Purba, saya ingat, tapi soal-soal saya tidak tahu. Kalau ada lingkungan di Santo Mikael, siapa yang mengurus berkas-berkas yang paroki? Siapa? Pak, tanya selama ini bagaimana? Yang bersangkutan. Ya beberapa yang bersangkutan yang datang. Itulah dalam artian tertentu. Jadi hal itu kan harus kita sepakati juga secara bersama. Yang mengurus itu pengurus lingkungan juga. Bahwa benar yang dikatakan Pak Zero itu benar. Karena yang bertanda tangan di situ harus juga lingkungan. Apalagi kalau kita sangkut-sangkutkan dengan soal kewajibannya, ini sudah bayar nama enggak? Atau ini sudah bisa enggak? Memang benar. Begitu lingkungan yang tahu itu semua. Pernahkah mereka datang ke lingkungan? Juga. Tapi sekali lagi, di sinilah perlu tertib administrasi kita. Kesepakatan kita bersama. Kadang-kadang, apalagi kalau dengan paspor langsung dia datang ke paroki misalnya kan. Orang tua misalnya kan, langsung dia menghubungi paspor. Kecuali kalau betul dia pengurus lingkungan, paslah pada jalurnya. Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian bagaimana administrasi? Di sini ada Pak Sudalahi, Pak Simbolon, di sini ada bagaimana? Ada lingkungan juga atau langsung stasi? Itulah saya kira jalur itu harus disepakati bersama. Kamu saya kira agak berbeda dia lingkungan di paroki dengan di stasi, ya berbeda. Terkait disampaikan langsung hubungan dengan sampaian Pak Sirani tadi, kalau ada pedoman praktis itu benar Pak Sirani, tidak hanya pedoman praktis sebenarnya. Dan kemarin saya sebelum ke Pakam ini sudah lama menjadi kota, walaupun parokinya masih kecamatan Penumpang maksudnya. Kenapa? Saya tidak tahu, apalagi ini kan kita banyak pengurus yang baru, oleh lama sudah tahu. Contohlah bagaimana kalau ada orang yang meninggal. Apakah semua sudah tahu bagaimana cara menguburkan dengan baik? Itu satu. Bahkan kadang-kadang ada pengurus yang ketakutan dia kalau ada orang yang meninggal. Kenapa? Yang pengurus yang senior pergi pula ada kesalahan. Jadi itu langsung di 2 hari, tidak tahu dia apa-apa. Jadi pernah ada di teman dan pastor minta tolong belajar di dalam katanya. Tuhan dalam saya. Kenapa tidak ada yang teks di sejarah? Bagaimana misalnya kalau mereka batu pertama, tidak ada teksnya. Bagaimana kalau ada orang meninggal, tidak ada teksnya. Itu salah satu. Itu hal kecil. Kalau kiriman tadi sebenarnya sudah ada di sini, tapi ini mungkin isinya terlalu general, tidak langsung menyentuh hal-hal itu secara khusus. Tapi ini juga sudah lebih dari cukup. Tapi sekali lagi benar bahwa itu perlu disampaikan kepada saudara ini. Dan banyak buku lain. Karena saya pernah diputus seorang pengurus gereja pada Sinata Pura ini. Tadi itu saya katakan pada masalah mana dia sebenarnya di stasiun itu bulan-bulannya mengatakan batu pertama. Tapi dari satu gereja mereka dari gereja yang lain. Dan kalau pengurus gereja si bulan-bulannya itu membuat katakan batu pertama, tapi karena dia sudah lama pengurus gereja tidak setuju dia, tahu dia masalah-masalahnya juga dia datanya. Karena itu tadi tidak ada. Nah, jadi saya kira ini sudah tahun ketiga atau kedua kita ini jadi pengurus gereja untuk periode ini. Ketiga. Jangan-jangan nanti sampai habis periode kita belum tahu kita mau bernormal lagi. Bahaya ini.
Mudah-mudahan terpilih lagi tahun depan. Atau harus ditunggu lagi orang mati supaya belajar kita misalnya. Habis video itu pernah kita menunggu orang mati. Nah itu harus kita pikirkan bersama Bapak dan Ibu. Bagaimana memperbaiki dan lain sebagainya. Perlu yang bekal dan cukup. Nah itu soal aplikasi kumpulan dalam benar. Kemudian nomor 8 tadi saya lupa dari mana tadi. Soal urut dari Pak Sijaba sepertinya. Urutan mengurus perkawinannya berjalan tadi. Saya tidak tahu mendahului bagaimana biasanya kita di sini. Jadi urutan mengurus perkawinan misalnya kan dari mana ke mana kening maksudnya ini. Nah ini seperti Pak Jalan tadi. Contoh dan pikiran yang saya tangkap seperti ini, mudah-mudahan tidak salah. Keluarga si Pengulion mencupai pengurus lingkungan, seperti itu. Dari pengurus lingkungan ini kemana pengurus lingkungan ini? Betul semua. Biasanya datang ke pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan lalu melapor ke kelurahan. Karena dari kelurahan ada surat N1 sampai N3. Setelah ini selesai, baru kita ke stasi dulu. Baru setelah itu baru ke paroki, itulah dulunya. Tapi sekarang saya lihat urutan itu tidak seperti lagi. Yang datang sama kami ini hari tanggal sekian si Anu dan si Anu akan menerima sakramen perkawinan dan pengantin calon pengantin membawa surat itu kepada kami, bukan dari bawah datangnya. Jadi bukan bottom up tapi top down sekarang. Itu Pastor, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jabat. Sekira jelas maksudnya. Sekali lagi hal seperti itu kan tidak diatur dalam hukum yang seperti ini, tapi itu kesepakatan kita bersama mungkin pada rapat-rapat pleno sebelumnya. Itu yang saya kira. Maka penting itu bahwa soal apakah keaslian informasi harus dari bawah dulu. Hanya menjadi pertanyaan seperti ini. Kalau pertanyaan saya, hal yang beberapa yang saya lihat itu yang mengurus semuanya itu adalah yang bersangkutan. Karena seperti ini logikanya, apakah pengurus lingkungan nanti kelurahan kan tidak juga, saya kira tidak. Tapi bahwa di tanda tangan itu kan di tanda tangan itu nanti mereka membawa mereka ke paroki itu pastilah pengurus lingkungan. Itu saya kira yang pasti. Tapi kalau nanti ke kelurahan itu yang mereka pribadi bersangkutan. Memang itu dia. Kadang-kadang siapa yang mengurus tiba-tiba mereka yang melapor nanti. Apa yang mereka lakukan bahwa mereka akan menikah pada tanggal sekian. Karena di sini mungkin langsung dihandle dari paroki saya kira, dan seperti itu langsung membuat pengumuman soal perkawinan. Tapi kalau stasi kan tidak ada yang menghandle itu. Maka umumnya, tapi di sini tidak ada saya lihat. Jadi kalau di paroki lain, kalau orang sudah kawin langsung dibuat ada satu format. Di situ isinya isi pengumuman perkawinan. Jadi akan ada pengumuman akan menikah si ini dengan si ini, putri dari ini dari lingkungan ini dengan ini. Jadi kita kasih sama mereka. Jadi kalau misalnya satu dari pekerja kita paham ini kewanatan ini ke laporkan ini ke gereja pekerjaan supaya diumumkan di gereja pekerjaan. Kemudian ini satu lagi di gereja tetap paham. Itu yang tidak ada di sini saya lihat. Nah, langsung diketikkan. Lalu itu ada formatnya. Di sini juga ada. Di bagian belakang juga. Ini banyak format surat di belakang. Saya kira itu tadi kepada untuk pertanyaan masih jalan. Saya sebenarnya mungkin ini karena masih efek dari COVID itu banyak hal yang mungkin harus kita sadari, kurang banyak masih
kita apa namanya, mungkin kalau boleh 5 tahun lagi pun, kalau boleh misalnya kan kita lihat di pengurus gereja tinggal di apalah misalnya, itu hanya dari Solbaran nanti kan bukan saya menentukan, karena masih kurang jangkauan kita memperdalam itu semua. Kemudian apalagi dari terakhir dari Ibu Sihota tadi bertanya Pastor, ada 84 pengurus lingkungan gereja kami. 2 orang ketika sermon, 2 orang menjadi utusan lingkungan, yang lain tak pernah apa. Nah, ketika ada satu dibenturkan kepada satu tugas atau penjelasan mengenai sakramen dan sebagainya, karena tidak pernah mengikuti sermon, terkadang tidak menjadi satu bahasa. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi ini, Pastor, terutama kepada teman-teman yang mungkin banyak kesibukannya? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan saya situ apa itu untuk kita semua pengurus gereja, apa yang DPS misalnya, apa tugas dari seperti 84 itu tadi, apa saja tugas mereka di instansi? Apa saja tugas mereka, kalau boleh dijawab? Adanya contoh lah, tugas praktis misalnya kan? Sebenarnya ya banyak yang tidak aktif lah jadinya ya, termasuk hal mengenai seksi itu. Oke, yang saya potong sudah saya tangkap maksudnya. Contoh lah, jadi kalau misalnya ada teman kita yang misalnya dia sisi konsumsi di instansi, jadi dia sebagai pengurus gereja hanya mengurus konsumsi kan? Contohnya dulu. Kalau dia sisi keamanan, jadi dia sebagai seksi hanya mengurus keamanan kan? Bagaimana? Ini seperti itu pikiran kita. Justru agak sulit mengiyakan pastor. Yang dalam pikiran saya seperti ini Bapak Ibu, terjadi perkelahian di stasi. Ada sekarang lagi kawal stasinya itu, tapi bukan paroki kita, tapi dekat dengan paroki kita. Katanya yang bisa bertugas itu hanya TPS katanya. Isi TPS on jadi hendak tunduk. Selain itu tidak boleh karena ditangkap. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? 84 dari DPS ini, Dewan Pastoral Stasi, selama dia menjabat harus pernah dia memimpin, harus pernah dia baca. Ya, gereja juga harus pernah, boleh juga. Karena di situ kadang-kadang kan, kalau sudah dari Natul itu ketua sekretaris bendahara seperti itulah kingnya kan, padahal tidak. Kemudian ini fungsi koordinatif yang mengkoordinasi. Om digunakan kamu nomor jami ada. Aku salah-salah itu kamu. Digunakan kamu pecah harga. Karena apa? Supaya apa? Supaya jalan visi konsumsi itu tetapi sekali setahun, karena mereka sekali setahun dibutuhkan. Kan itu dia. Ini betul Bapak itu. Ada stasi 3.000 sekarang. Bukan stasi kita, stasi orang lain maksud saya. Karena apa? Harus bahkan katanya kalau ada perkawinan itu harus ketua sama ketua yang lain tidak boleh. Yang paling memilukan lagi adalah padahal banyak banyak umatnya yang guru agama, ahli Taurat, orang Farisi, umatnya banyak. Tetapi katanya yang bisa mengajar, mau baptis, mau apa, mau krisma hanya ketua yang bisa. Maka saya katakan tadi, apa saja banyak fungsi yang tugas yang 84 ini. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau mereka hanya selama hidupnya hanya mengurus konsumsi nanti hanya sekali setahun, ya. Lingga tadi menarik kata-kata dia. Dalam gereja Katolik itu tidak ada situ katanya, memang tidak ada. Tapi bentuk kesituan kita itu bahwa tampil kita dalam ibadah. Kenapa? Di gereja itu hanya tampil dalam bentuk ibadah. Contoh misalnya, masih boleh di mana kamu?
Dan ibu Antonius Ramudia pergi mereka ke pantai Bong Rama makan-makan, mana acara gereja ini? Itu acara kekerapan mereka. Tapi di mana nampak acara gereja? Untuk beribadah di gereja itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, wajarlah misalnya. Saya kira Persibola tidak seperti itu lah. Pasti Persibola bisa membaca Pak. Lingkungan ini bertugas. Aisyah nama Mazmur. Ya selain kalau kita pakai istilah kaderisasi, ya memang perlu. Ya sekali Tuhan Bapak senior isi mengerti mana. Entah salah pun dia di situ ya, wes lah. Apalagi dia pintar. Kan seperti saya katakan tadi, yang belum pernah mengulang mati ini kan harus belajar lagi mengulang mati dia. Masalahnya siapa yang mau keluarga coba-coba kan gitu dia. Itu juga masalahnya. Maka ya sebenarnya itu dosa kami juga misalnya kan. Dalam beberapa paroki misalnya, ya kekurangannya di sini sebenarnya tidak terlalu sibuk paspor, tapi di tempat lain ada juga namanya sermonstrasi. Demonstrasi itu paspor yang datang ke stasi itu lagi, misalnya harmonia beda lagi nih masalahnya ini kan. Kalau paspor terus terang memang tiba langsung tidak ada terus tentang kami Pak sebelum ini. Di suku mati kelima, jadi ruas kawan, musim marsuan main pastor. Dengar orang saya, di rumah tapi sebelum bahaya, kamu main pastor yang kamu saya. Boleh betul aku saya di mana bangkar panik kami pastor ini. Jadi tadi, kalaupun misalnya dibuat itu, benar. Kalau kami pun turun ke stasi itu memberikan perbekalan seperti itu. Saya kira itu jalannya. Ya, kalau saya pikirkan nanti kalau semua pengurus yang 84 ini setiap sermon datang ke sini ya, tumpurlah kita. Ya bukan hanya kita yang tumpur, namun yang tumpur lah. Harus menyewa pariwisata lah ke sini kan gitu. Nah itu saya kira. Itu yang untuk sementara. Bisa ditambah sedikit lagi Pastor? Iya silakan. Sebenarnya itu dulu lah ya. Terkhusus untuk pemimpin, kalau dulu memang dari pengurus lingkungan pun memang itu sudah diberdayakan. Tetapi entah Bapak Ibu mungkin ada kemarin itu yang kita sama-sama bikin kawan sama pastor sendiri. Di situ setelah pastor itu menyampaikan bagaimana sakralnya liturgi Katolik itu, baik tata dan sabda pun yang dilakukan oleh stasi, maka seyogianya janganlah langsung jatuh sekali dibanding dengan tata perayaan Ekaristi. Artinya biarlah dulu stasi yang menjadi pemimpin dan ketua-ketua lingkungan itu mungkin menjadi pendamping atau petugas yang lain. Saya tidak bisa menjelaskan persis kenapa harus seperti itu. Kalau menurut pastor itu supaya ada sedikit rasa tanggung jawab stasi itu untuk memimpin ibadat sabda. Nah karena itu akhirnya di stasi kami pun kami berlakukanlah seperti itu. Bukan berarti memang pengurus stasi yang lebih hebat daripada lingkungan, bukan. Hanya itu tadi. Itulah yang disampaikan ketika di Bengkawan, itu juga kami sampaikan. Sampai saat ini ternyata apa yang disampaikan oleh pastor itu tidak juga bisa artinya dilakukan oleh Dewan Stasi. Dewan Stasi itu ternyata berputar-putar sampai di situ aja pengetahuannya. Bahkan kadang-kadang lebih mampu pengurus lingkungan. Yang mau saya sampaikan di sini, apabila memang yang disampaikan pastor itu bisa diberlakukan lagi, ya janganlah dari kami. Kalau boleh, seperti yang bilang pastor tadi, bolehlah pastor menyempatkan sekali di stasi untuk menyampaikan itu kembali di depan-depan pengurus yang lain. Karena nanti bahasanya lomo-lomo mulu. Nah, itu nanti yang paling parah kalau misalnya
kita tukar. Oh sekarang sudah bisa pengurus lingkungan diberdayakan untuk jadi pemimpin saja kita bilang. Makanya kan lo muda, alasan muda sih kawan itu yang kita lakukan. Kami mohon pastor untuk membentukkan untuk hal ini. Bisa terima kasih pastor yang lebih baik. Baik, terima kasih. Karena kebetulan pada waktu itu sama kami dengan ini beberapa teman pengurus gereja. Kami pun terus begitu sosialisasi di kawan itu pastor, kami terus sosialisasi ke tempat. Tapi tidak disekali oleh di paroki ini selengkapnya. Hari itu begitu sebenarnya itu kami mohon supaya disekali oleh paroki ini supaya sama semua untuk memperlakukan. Maka tidak sama. Kami terus terang, terus kami sosialisasikan dan kami laksanakan apa yang dikatakan itu tadi. Tapi ada bedanya. Kalau pastor sendiri mengatakan seperti itu, pengurus kasih dengan seksi-seksinya bisa bertugas semua menjadi pemimpin pendamping satu. Pengurus lingkungan itu pun bisa kalau dia ikut seksi di stasi. Kalau dia pengurus stasi, kalau ikut dia seksi. Tapi kalau tidak ikut dia di seksi, pengurus lingkungan, maka tidak bisa ikut dia bertugas menjadi pemimpin pendamping satu dan pendamping dua. Tapi untuk pemasmur lektor satu, lektor dua bisa seperti itu. Sudah kami laksanakan seperti itu. Begitu hari itu kami sosialisasikan langsung seperti itu pastor. Dan di lingkungan pun, apakah pastor itu mengatakan, maka tidak seperti yang dilaksanakan dua lingkungan sekarang ini. Bisa terserah kepada pengurus lingkungan itu tema apa yang mau dilaksanakan pada minggu ini di dua lingkungan, tergantung kepada pemimpinnya atau pengurus lingkungan itu. Kira-kira demikian. Terima kasih pastor. Baik, terima kasih kepada teman-teman Pak Sinaga. Dalam hukum gereja pun, dalam liturgi pun barangkali tidak kita kenal istilah pengurus gereja dan seksi-seksi. Apa yang kita kenal dalam istilah liturgi yang kita kenal hanya ada lektor dan apolit. Itu. Jadi saya tidak tahu dari mana itu membedakan yang dari DPS semua bisa tampil, pengurus lingkungan jangan. Jadi tidak ada segi mana dilihat itu. Nanti dalam pikiran saya itu waktu itu semua diganti kan? Sama kan gantinya? Juga. Kan beda rumahnya dua yang melantik KDS dengan ketua lingkungan. Ada beda. Bisa itu kesadaran kalau sebentar ya. Tapi kalau dalam konteks yang sebenarnya, kalau kita sudah sampai ke paroki misalnya, kalau kita benar-benar di sini menjadi masalah. Contoh, yang membaca hanya lektor dan hanya lektor saja, buat kolik kan itu. Sampai masalah kemarin soal membagi komuni, kan itu dia. Tapi dalam konteks kasih saya kira sedikit berbeda, karena saya tidak tahu dari mana dasarnya bahwa yang pengurus lingkungan ini tidak bisa ke apa, dari mana dasarnya itu dia. Padahal istilah dokumen gereja tidak ada istilah seksi, tidak ada istilah ketua, yang ada hanya lektor dan apolit, itu saja yang ada. Bahkan kalau kita pakai dalam bahasa katekese, semua bapak ibu katekis, kalau dia mau perhana, atau dia mau bendahara, atau dia sosial, semua katekis ini dalam kursi. Kalau kita pakai istilah katekis dalam musik soal mengajar, tapi kalau kita pakai dalam sistem ini semua dianggap dilantik sebagai lektor dan apolit atau disekolahkan. Jadi batas-batas dikatakan seperti itu, saya kira bahwa semua bapak dan ibu yang dilantik untuk tugas itu kan dilantik untuk apa? Untuk melaksanakan tugas pergi mewartakan sabda Tuhan, kan itu yang dilantik. Kan tidak dibilangkan doa, itu maksud saya dari masyarakat. Apa atau apa yang ditambahkan dari masyarakat? Kata pastor sendiri pada waktu itu, pengurus lingkungan itu, tidak pengurus lingkungan itu mengurus lingkungannya, jangan ikut mengurus kasih, seperti itu. Ya tentu
tentu itu benar, tapi kalau kita pakai dasarnya kan benar itu bahwa lingkungan itu, tapi dalam artian tertentu. Bagaimana misalnya kalau di contoh di DPS itu, apakah tidak otomatis ketua lingkungan itu tidak anggota DPS? Tidak. Seperti itu tidak ya. Kalau terpilihnya menjadi seksi, boleh diseksi terus. Kalau seperti itu ya. Kalau lain misalnya itu mereka menjadi anggota, mereka sudah menjadi bagian dari DPS. Maka seperti senapa di situ, ketika ada rapat itu lingkungan semua sudah sampai langsung ke lingkungan. Sebenarnya seperti itu biasanya, sama seperti rayon. Di sini agak aneh, kalau di sana sekitar aneh ya. Kalau tempat lain itu tidak pernah orang jadi ketua rayon kalau tidak pernah menjadi rohana. Karena umumnya kemarin itu dipilih dari ketua-ketua stasi. Seperti itu prosedurnya. Sama juga kalau di tempat lain itu memilih ke DPS itu dipilih dari ketua-ketua lingkungan. Karena tidak mungkin orang bisa naik kalau tidak ada partainya kan itu. Nah itu dia. Tapi kan tidak selalu kita tiru di tempat lain. Sebetulnya bagus juga ya kayak di sini kan gitu juga. Ya, itu maksud saya. Itu dia fasilitas. Saya kira alasan paspor itu baik, tapi dari segi liturginya pun saya tidak tahu dari mana pembatasannya itu. Padahal sama-sama dilantik, momennya sama, sertifikatnya sama, yang tanda tangan sama, kan itu ya. Pastor itu mengatakan para minggu pertama sudah terlambat ikut sosialisasi, kata pastor itu pada waktu. Ya, sudah jelas terlambat. Ini pun terbit 2000 berapa ini, baru sekarang kita sosialisasi, 10 tahun terlambat. Tapi maksud saya seperti itu nggak pernah diinginkan. Artinya bukan sebuah kepastian bahwa lingkungan itu wajib semua. Kita wajibkan belum tentu dia mau. Itu harus kita sadari. Tapi tidak semua orang. Saya yakin bapak ini kan kesehatan adalah orang hebat. Kenapa saya orang hebat? Karena bisa. Tangan suruh libur pasti bisa. Soalnya ya. Karena apa? Sekian banyak, sekitar 84 itu belum tentu semua juga bisa. Tapi kalau kita tidak berdayakan mereka ini, sebatas mana dari itu lingkungan sampai stasi, kapan lagi? Supaya apa? Jangan menjadi apa namanya DPS itu menjadi pastor paroki setempat. Nah, itu kita salah. Sekali lagi dalam dokumen gereja pun tidak ada istilah rohana, sebuah tugas bendahara. Yang ada pun dalam terjemahan disesuaikan dengan ada dewan pastoral. Tapi sebenarnya itu adalah seperti tadi, semua adalah tugas liturgi. Kalau bahasanya Pak tadi semua pelayanan dia, maka fungsi dari ketua itu adalah fungsi koordinasi. Dia sudah ngatur, kamu mau dasar ya, ini tugasnya. Ya kalau dia tidak mau, ya namanya koordinasi bisa tidak yang lain. Saya waktu itu ada tugas di sini, tapi itu saya katakan stasinya habis misa makan bersama. Kemudian ada seorang ibu bertanya kepada pastor, ada anak saya yang perkawinan bulan 10 bertanya. Kemudian bicara ngurus gerejanya langsung dia. Suruh dulu apa kata itu? Pastor mau katanya. Iya sudah kita seorang. Oh lebih lagi bagi lingkungan ini. Pastor langsung ikut terus bersoal yang seperti apa istilahnya, jadi seperti kapolsek begitu dan sama seperti itu. Kita lebih pada fungsi koordinasi. Kalau sudah sampai kok ya udah kita tidak harus juga. Itu menurut saya ya, lebih solid itu. Saya kira bagian yang paling kita punya waktu kita